Tahun 2025 dan awal 2026 akan dicatat dalam buku sejarah sebagai tahun di mana dunia kehilangan keseimbangannya. Jika Anda melihat keluar sana, raksasa-raksasa ekonomi global sedang terbatuk darah. Jerman baru saja keluar dari resesi dangkal dan hanya mampu merangkak. Jepang dihantam kontraksi dan China, mesin pabrik dunia itu sedang berjuang melawan deflasi dan krisis properti yang mengerikan. Tapi, di tengah bayang-bayang resesi global ini, ada sebuah anomali yang membuat banyak analis Wall Street mengerutkan dahi. Indonesia. Ya, negara kita. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik atau BPS pada awal Februari 2026, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 sukses tumbuh sebesar 5,11%. PDB kita menembus angka raksasa 23.821 triliun rupiah. Bahkan, di kuartal keempat tahun 2025, saat negara lain menahan napas, ekonomi kita justru melesat ke 5,39%, laju pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak era pasca pandemi. Hari ini, kita tidak akan sekedar membaca angka statistik yang membosankan. Kita akan membedah anatomi dari anomali ini. Bagaimana kita bisa berlari di saat dunia sedang resesi? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Bank Indonesia, pabrik-pabrik smelter nikel kita, dan mega proyek Danantara? Dan yang paling penting, apakah keajaiban ini bisa bertahan lama atau ada bom waktu utang yang sedang berdetak? Siapkan kopi Anda, ini adalah dekonstruksi total ekonomi Indonesia versus dunia. Runtuhnya mitos superioritas negara maju. Untuk memahami seberapa hebat angka 5,11% ini, kita harus melihat standar ukurannya. Mari kita terbang ke utara, ke negara yang selama 2 dekade menjadi lokomotif bumi, Tiongkok. Di atas kertas, China mengklaim ekonomi mereka tumbuh 5,0% di tahun 2025. Terlihat bagus kan? Tunggu sampai Anda melihat ke dalam mesinnya. Pertumbuhan China dari kuartal pertama hingga kuartal keempat tahun lalu terus merosot. Dari 5,4% turun menjadi 5,2, lalu 4,8 hingga 4,5% pada akhir tahun. Kenapa? Karena tulang punggung mereka yakni sektor real estate hancur. Investasi properti di China anjlok 17,2%. Masyarakatnya ketakutan untuk belanja, memicu deflasi di mana indeks harga produsen atau PPI anjlok hingga minus 2,6%. China saat ini bertahan hidup dengan membanjiri pasar global dengan barang murah, mulai dari mobil listrik hingga panel surya, karena pasar domestik mereka sedang lumpuh. Lalu bagaimana dengan Eropa? Kawasan zona euro secara keseluruhan hanya mampu tumbuh sekitar 1,1% hingga 1,5% sepanjang tahun 2025. Mesin industri Jerman baru saja lolos dari resesi dan hanya mampu mencatatkan pertumbuhan tahunan yang sangat menyedihkan, 0,2%. Mereka terjepit antara hilangnya energi murah dan ancaman tarif dagang Amerika Serikat yang mencekik ekspor mereka. Bergeser ke Jepang, situasinya lebih dramatis. Pada kuartal ketiga 2025, PDB Jepang mengalami kontraksi atau minus 0,6%. Jepang dipaksa mengakhiri era uang murah atau suku bunga negatif yang sudah bertahan puluhan tahun, memicu guncangan luar biasa pada pasar keuangan global. Jadi saat kita melihat Indonesia tumbuh di atas 5%, ini bukan sekedar angka target APBN. Ini adalah bukti bahwa ekonomi kita berhasil melakukan decoupling atau melepaskan diri dari tren stagnasi global. Pertarungan di arena ASEAN, Raja Asia Tenggara atau masih ada saingan? Oke, kita sudah melihat bagaimana angka 5,11% kita terlihat seperti keajaiban jika dibandingkan dengan Eropa atau Jepang. Tapi mari kita adil. Bagaimana jika kita membandingkannya secara apple to apple dengan tetangga kita sendiri di Asia Tenggara atau sesama negara berkembang? Apakah kita benar-benar Raja ASEAN? Jawabannya, ini adalah balapan yang sangat brutal. Di satu sisi, kita memang berhasil meninggalkan beberapa pemain lama. Thailand misalnya sedang berjuang keras melawan utang rumah tangga tinggi dan lesunya pariwisata, sehingga diproyeksikan hanya tumbuh di kisaran 1,6% hingga 3,1%. Malaysia juga berada di bawah kita dengan laju pertumbuhan di kisaran 4,2%. Tapi jangan buru-buru bertepuk tangan. Arahkan mata Anda ke utara, ke negara yang selama 2 dekade menjadi lokomotif bumi, Vietnam.
Vietnam adalah monster manufaktur baru di kawasan ini. Di saat kita sibuk dengan hilirisasi logam dasar, Vietnam menyerap dengan cepat relokasi pabrik elektronik dan teknologi dari China. Hasilnya, berdasarkan data otoritas statistik mereka, ekonomi Vietnam di tahun 2025 melesat tinggi menembus angka 8,02%. Ya, Anda tidak salah dengar, 8%. Lalu ada Filipina. Walaupun sempat mengalami perlambatan akibat guncangan domestik dan lemahnya investasi di tahun 2025, Bank Dunia dan berbagai lembaga internasional memproyeksikan Filipina akan kembali agresif dan siap melesat ke 5,8% pada tahun mendatang. Jadi apa pesannya? Di panggung dunia atau G20, Indonesia mungkin menjadi salah satu bintang paling terang dibandingkan China. Tapi di halaman belakang kita sendiri, kompetisi memperebutkan investasi asing atau FDI sangatlah kejam. Jika kita lengah, terlalu banyak birokrasi atau salah langkah, modal asing tidak akan ragu untuk memutar kemudi kapal mereka menuju Vietnam atau Filipina. Benteng domestik dan akrobat moneter. Pertanyaannya, apa pelindung utama kita dari badai global dan senjata kita melawan kompetitor serantau? Jawabannya ada pada diri Anda sendiri, konsumsi rumah tangga. Di Indonesia lebih dari 53% roda ekonomi kita digerakkan oleh belanja masyarakat. BPS mencatat konsumsi rumah tangga kita tumbuh solid 4,98% sepanjang tahun 2025. Data Bank Indonesia pada Januari 2026 menunjukkan indeks keyakinan konsumen kita melonjak tajam ke angka 127,0. Angka di atas 100 berarti optimis, dan kita jauh di atas itu. Anak-anak muda usia 20 hingga 30 tahun bahkan mencatatkan indeks optimisme tertinggi di angka 134%. Orang Indonesia masih berani makan di restoran, liburan, dan mengambil kredit motor atau rumah. Tapi daya beli ini tidak dijaga dengan doa saja. Ada akrobat tingkat tinggi yang dimainkan oleh otoritas moneter kita. Di tengah ketidakpastian global, pelarian modal asing membuat rupiah tertekan. Biasanya, buku teks ekonomi akan menyuruh bank sentral untuk menaikkan suku bunga agar mata uang menguat. Tapi kalau suku bunga naik, kredit jadi mahal. KPR mahal, cicilan kendaraan mahal, pabrik tidak berani pinjam modal. Ekonomi bisa mati. Lalu apa yang dilakukan Bank Indonesia pada awal 2026? Mereka mengambil langkah yang berbeda. Bank Indonesia menahan suku bunga acuan atau BI rate tetap di level 4,75%. Untuk menjaga rupiah, mereka melakukan intervensi langsung di pasar falas. Tapi yang paling vital, BI menggunakan instrumen bernama Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial atau KLM. Sampai awal Januari 2026, BI telah menyuntikkan likuiditas hingga 397.900 miliar rupiah kepada bank-bank yang rajin menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti perumahan dan hilirisasi. Jadi suku bunga acuan memang ditahan untuk menjaga stabilitas mata uang. Tapi pada saat yang sama, ratusan triliun uang segar dipompa diam-diam lewat jalur belakang agar darah ekonomi di sektor real tetap mengalir deras. Ini adalah masterclass dalam kebijakan moneter. Mahakarya hilirisasi dan sang naga Danantara. Tapi konsumsi domestik saja tidak akan membuat kita menjadi negara maju. Konsumsi tanpa produksi hanya akan membuat kita menjadi negara pengimpor barang. Disinilah mesin kedua kita menyala. Hilirisasi. Kita telah memaksa dunia untuk tidak lagi melihat Indonesia sebagai tanah untuk dikeruk tanah liatnya. BPS mencatat ekspor kita sepanjang 2025 melesat mencapai 282,91 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 6,15%. Dan tebak, siapa bintang utamanya? Sektor non-migas, khususnya komoditas besi dan baja yang nilai ekspornya mencapai puluhan miliar dolar, serta produk nikel yang terus mendominasi pasar global. Dampak dari transformasi radikal ini luar biasa. Hingga Desember 2025, neraca perdagangan kita mencetak surplus selama 68 bulan berturut-turut. Lebih dari 5 tahun kita terus-menerus untung dalam perdagangan global. Namun pertumbuhan di angka 5,11% belumlah cukup untuk mengentaskan kita dari jebakan kelas menengah. Pemerintah memiliki ambisi besar, pertumbuhan 8%. Dan untuk mencapai itu, Indonesia meluncurkan senjata pamungkasnya di awal 2026. Perkenalkan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Ini adalah sovereign wealth fund raksasa versi Indonesia, dan mereka tidak membuang waktu.
Pada awal Februari 2026, Danantara langsung melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk 6 mega proyek hilirisasi dengan nilai investasi fantastis 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 110 triliun rupiah. Hilirisasi kini tak cuma soal nikel. Proyek Danantara ini mencakup pembangunan smelter bauksit menjadi aluminium untuk menaikkan nilai tambah komoditas hingga puluhan kali lipat. Ada juga proyek biorefinery di Cilacap yang mengolah oli jelantah menjadi sustainable aviation fuel atau bahan bakar aviasi, berkapasitas 6.000 barel per hari. Tidak ketinggalan fasilitas perunggasan terintegrasi di berbagai provinsi yang diproyeksikan menyerap 1,46 juta tenaga kerja baru untuk ketahanan pangan. Inilah wujud kapitalisme negara yang progresif, mengubah aset tidur BUMN menjadi mesin pencetak lapangan kerja dan devisa raksasa. Tapi tunggu dulu, sebelum kita terlalu larut dalam euforia, kita harus sadar bahwa di balik gemerlapnya proyek ratusan triliun, ada awan mendung yang mulai berkumpul. Di pasar keuangan, Anda tidak bisa membohongi angka. Pada 5 Februari 2026, lembaga pemeringkat global asal Amerika Serikat, Moody's, membunyikan lonceng peringatan. Mereka merevisi outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Kenapa? Karena agresivitas pembangunan kita membawa konsekuensi. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 melebar hingga mencapai 2,92% dari PDB. Angka ini sangat tipis, hanya berjarak sehelai rambut dari batas legal maksimal, yakni 3,0%. Pasar internasional mulai cemas dengan ambisi besar pemerintah. Mereka mempertanyakan transparansi utang-utang yang mungkin tersembunyi atau contingent liability di balik BUMN dan Danantara. Jika investor asing panik, imbal hasil obligasi negara kita akan naik, membuat biaya meminjam uang menjadi sangat mahal bagi pemerintah. Selain itu, ancaman tarif perdagangan universal dari Presiden AS Donald Trump serta perlambatan daya beli kelas menengah domestik adalah ombak besar yang siap menghantam kapal kita kapan saja. Kita boleh bangga menyalip Eropa dan berlari mendahului China, tapi jika pedal gas diinjak terlalu dalam tanpa memperhatikan sisa bahan bakar fiskal, mesin ekonomi kita bisa overheating. Kesimpulan? Jadi apa kesimpulannya? Tahun 2025 dan 2026 membuktikan bahwa narasi dunia resesi kita lari bukanlah isapan jempol belaka. Di saat negara maju terjebak oleh utang masa lalu, penuaan populasi dan kehabisan inovasi kebijakan, Indonesia justru memodernisasi fondasi ekonominya secara paksa. Kombinasi antara hilirisasi yang revolusioner di sisi produksi dan ketajaman Bank Indonesia menjaga nafas konsumsi domestik telah menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang kebal terhadap guncangan eksternal. Namun, ambisi besar harus diimbangi dengan kedisiplinan yang brutal. Danantara memiliki potensi untuk mengubah wajah industri Indonesia, namun ia membutuhkan tata kelola kelas dunia agar tidak berakhir menjadi beban utang generasi mendatang. Sementara negara tetangga seperti Vietnam terus membayangi dengan manuver industrinya yang cekatan. Kita sedang berada di persimpangan jalan paling krusial dalam sejarah ekonomi modern Republik ini. Mesin kita sudah menyala, arahnya sudah benar. Sekarang semuanya bergantung pada siapa yang memegang kemudi dan seberapa lihai kita menavigasi kompetisi regional dan jurang defisit global. Terima kasih sudah menonton pembahasan ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah target pertumbuhan 8% itu realistis atau sekedar mimpi di siang bolong? Tulis pendapat analitis Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dekonstruksi ekonomi lainnya. Sampai jumpa di analisis berikutnya.